inisiatif di dunia kerja. Bekerjalah tanpa menunggu diperintah. Bekerjalah tanpa perlu diawasi. Ada pepatah berkata, kucing gak ada, tikus berpesta pora. Kalau Anda gak mau dibilang tikus, jangan bekerja nunggu diperintah. Jangan kerja tuh harus diawasi. Sekalipun atasan gak ada, lakukan yang menjadi bagian Anda. Banyak orang tuh gini, pengen gaji tinggi, pengen posisi yang tinggi, tapi mereka sendiri bikin orang lain rugi. Amsal 12 ayat 24 berkata gini, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin, dia yang bikin keputusan buat dirinya sendiri. Apa yang dia mau lakukan hari itu? Berapa lama dia mau kerjakan itu? Tapi orang yang malas, kerja tuh kayak terpaksa. I hate Monday. Ada istilah gitu kan. Padahal orang rajin tuh gini, semangat hidupnya. Nggak usah disuruh, dia tahu. Dia udah bikin target. Saya harus kerjakan ini hari ini, saya harus selesaikan ini hari ini. Orang yang memimpin dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang rajin dan punya inisiatif. Orang rajin akan bekerja tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa. Tidak perlu diawasi. Tapi orang yang malas, itu kerja harus dipaksa. Ibaratnya seperti kerbau. Harus dicemeti, baru jalan gitu. Banyak orang yang menginginkan jabatan yang tinggi, tapi mereka nggak mau bayar lebih. Orang yang punya inisiatif, itu bisa memimpin dirinya sendiri. Dan sudah pasti bisa memimpin orang lain. Matius 5 ayat 41 berkata gini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Butuh inisiatif untuk kita tuh mengerjakan lebih. Memperhatikan hal-hal yang orang lain tidak perhatikan. Mau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian kita untuk kerjakan. Kemampuan untuk punya inisiatif, melakukan extra mile, itu butuh inisiatif, sebuah kekuatan untuk menjadi excellent dalam apapun yang orang percayakan kepada kita. Inisiatif untuk melakukan yang terbaik, bukan karena melihat upah. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu upah itu dari Tuhan. Jangan nunggu gini, gak dibayar lebih, ngapain lakukan lebih? Gak heran kita gak pernah dipercaya lebih. Tipe orang yang punya inisiatif itu adalah ini. Kreatif memikirkan ide-ide bagus. Kreatif dalam memikirkan ide untuk program-program baru yang bisa mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Kreatif untuk memikirkan dan menciptakan apa yang belum pernah ada. Gak cuma copy paste aja, punya inisiatif. Bagaimana keberadaannya di situ bisa jadi berkat. Bagaimana keberadaannya itu bisa berguna buat keluarga, bisa berguna buat sesama. Orang-orang yang punya inisiatif itu mengerjakan yang dibutuhkan. Yang mungkin gak terlalu diperhatiin orang gitu, hal-hal yang kecil. Saya ingin share. Inisiatifmu menunjukkan kapasitasmu. Seorang pemimpin, itu adalah orang-orang yang punya inisiatif tinggi. Mereka punya kepedulian terhadap orang lain. Sehingga mereka selalu punya inisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan bagian mereka. Tapi mereka tahu kalau mereka lakukan itu bisa meringankan beban orang lain. Dan bisa memajukan perusahaan di mana dia berada. Bisa mengembangkan organisasi di mana dia ada. Seseorang hanya bisa jadi pemimpin kalau dia punya ruang di hatinya untuk orang lain. Di luar dari kepentingan dirinya sendiri. Inisiatifnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi dia punya inisiatif untuk memikirkan bagaimana hidupnya jadi berguna. Bagaimana dia bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitarnya. Dia selalu punya ruang untuk kepentingan orang banyak di atas kepentingannya sendiri. Inisiatifmu akan menunjukkan kepedulianmu dan rasa memilikimu terhadap apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Lukas 16 ayat 12 berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, selama belum jadi hartanya kita, contoh rumah orang lain, mobil orang lain, perusahaannya orang lain, organisasinya orang lain. Apakah kita bisa dipercaya ketika kita ada di situ?
ketika kita numpang di rumah orang, ketika kita dipinjemin mobilnya orang, ketika kita kerja di perusahaannya orang, ketika kita kerja di organisasinya orang lain. Apakah kita bisa dipercaya di situ? Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, kalau kita pengen dipercaya sama Tuhan lebih, kita harus punya inisiatif untuk bisa dipercaya dalam harta orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Punya inisiatif tuh nggak melulu dalam hal-hal besar. Justru Tuhan itu selalu menilai kita dari hal-hal kecil. Contoh, kalau kita ingin dipercaya lebih, pertanyaannya, seberapa besar kepedulianmu ditunjukkan dari inisiatifmu dalam perkara-perkara kecil? Orang yang bisa dipercaya itu memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa merugikan perusahaan di mana dia bekerja. Contoh, AC di ruangan kantor lupa dimatikan. Itu kan cost buat perusahaan. AC itu kan membuat tagihan listrik jadi membengkak. Nah, orang yang bisa dipercaya, orang yang punya inisiatif untuk, memang bukan tugas dia matiin AC, itu OB gitu. Atau staf yang terakhir ada di situ, tapi karena dia peduli, dia punya rasa memiliki sama perusahaan di mana dia bekerja, dia punya inisiatif untuk matiin AC sebelum pulang kantor. Paling nggak punya inisiatif untuk mengingatkan teman-teman yang lain, karena dia nggak mau perusahaannya dirugikan dengan membengkaknya tagihan listrik. Contoh, ketika kita ke toilet, kadang-kadang gemes ya lihat orang tuh habis cuci tangan pergi gitu. Apa dia lupa bahwa itu bukan keran otomatis gitu kan? Nah, kita tahu bahwa air itu sangat berharga gitu, apalagi air bersih gitu kan. Di Jakarta khususnya, air bersih sangat berharga. Nah, kadang kita lihat kayak di toilet mall contohnya, keran dibiarkan mengalir, apa nggak sayang? Nah, harus ada kepedulian dan rasa memiliki gitu. Kalau saya langsung matikan gitu. Ada orang yang mikir, itu kan bukan tugas saya, itu kan orang lain yang buka keran itu. Seringkali kita lempar, biarin aja, itu orang lain. No, harusnya kita punya inisiatif yang lahir dari kepedulian kita. Orang yang bisa jadi pemimpin, orang yang bisa dipercaya Tuhan adalah orang yang punya inisiatif untuk melakukan hal-hal kecil. Bukan hanya melulu perkara-perkara besar. Contoh lagi, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita masuk ke kantor dan kita lihat, loh, kok ada display yang nggak rapi gitu. Isinya bukan tugas kita, mungkin itu office girl. Tapi karena kita peduli sama perusahaan kita rapiin. Apa sih salahnya cuma tinggal geser sedikit gitu. Terus kita lihat ada meja atau rak berdebu. Itu kan tugasnya office girl. Enggak, kalau saya gemes gitu, nggak bisa lihat debu. Langsung ambil tisu kek, ambil lap kek, dilap aja beres gitu. Apa susahnya? Inisiatif dalam hal kecil. Contoh, kita masuk ke pintu lalu kita lihat ada air tumpah. Seringkali orang tuh diem aja, dia ngelengos jalan gitu. Kalau kita punya kepedulian, kita nggak cuma mikirin kepentingan kita sendiri. Kita mikir dong, kalau ada yang jalan di situ, dia bisa jatuh. Apa sih salahnya? Panggil office boy atau office girl, cleaner, tolong dong pel ini.